Halo rekan-rekan Ambience, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Salam She in 5 minutes. Salam She in 5 minutes. Sebagai seorang pengemudi yang bertanggung jawab, tentu rekan-rekan selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan arahan, apalagi arahan yang berlaku di jalan yang sedang kita lalui. Salah satu rambu yang paling sering kita ketemui ketika berkendara adalah rambu batas kecepatan. Rambu batas kecepatan secara universal berbentuk bundar dengan warna dasar putih, diberi border warna merah dan ada angka di tengahnya. Berarti angka tersebut adalah batas maksimum yang diperbolehkan. Namun jika warna dasar adalah warna biru dengan angka di tengahnya, berarti angka tersebut adalah batas kecepatan minimum. Di lapangan operasi kita juga berlaku pengaturan batas laju kendaraan pada area-area khusus. Misalnya di dalam camp berlaku batas kecepatan 25 km per jam, di jalan inspeksi pipa misalnya maksimum 40 km per jam, dan seterusnya. Di jalan yang dianggap sebagai jalan bebas hambatan saja, ada pengaturan batas kecepatan juga. Pengaturan laju kendaraan adalah hal yang penting dipatuhi dalam mengemudikan kendaraan. Kendaraan yang dikemudikan dengan laju yang tinggi tentunya lebih sulit dikendalikan manuvernya dibandingkan dengan laju kendaraan yang lebih rendah. Pengaturan batas kecepatan itu mempertimbangkan kondisi jalan, misalnya lebar atau sempit, lurus atau berkelok-kelok, perkerasan jalan dengan aspal atau dengan konkrit, atau jalan tanah dan batu-batu kerikil, serta kondisi persimpangan-persimpangan atau penyeberangan jalan. Nah, jalan tol yang didesain dengan lebar yang memadai, lurus, perkerasan jalan yang baik, dan tidak ada persimpangan-persimpangan akan memancing pengemudi untuk memacu laju kendaraannya bahkan sampai batas-batas kemampuan mesin mobilnya. Mobil-mobil ringan dengan mesin modern umumnya mampu dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, dan bahkan banyak yang dapat dipacu sampai di atas 150 km per jam. Ketika batas kecepatan ini tidak diindahkan, maka akan terjadi ketidakseragaman laju lalu lintas di jalan, dan ini bahkan sangat membahayakan. Misalnya saja, mobil yang dipacu sampai dengan 150 km per jam, sementara di jalan ada truk-truk yang laju maksimumnya hanya sekitar 70 km per jam, maka terdapat diskrepansi atau perbedaan laju kendaraan sebesar 80 km per jam. Dengan perbedaan laju antar kendaraan yang sedemikian besarnya, maka akan membuat pengemudi lebih sering bermanuver dan berpindah-pindah lajur. Bahkan tidak jarang, pengemudi sampai menggunakan bahu jalan yang sebenarnya hanya boleh dipergunakan untuk berhentinya kendaraan yang sedang mengalami kondisi darurat, misalnya karena ban bocor atau gangguan mesin. Perbedaan laju kendaraan seperti inilah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas tabrak belakang. Mobil yang dipacu dengan laju yang sangat tinggi, bermanuver, berpindah-pindah lajur, dan akhirnya menabrak kendaraan yang sedang berhenti atau yang lajunya sangat rendah. Data dari Jasara Harja menunjukkan bahwa kasus tabrak belakang seperti ini berada di atas lebih dari 90% kasusnya menyebabkan fatality. Truk-truk yang umumnya tidak dilengkapi dengan perisai kolong, sehingga ketika terjadi kasus tabrak belakang, pengemudi dan penumpang yang duduk di depan itu akan langsung berhadapan dengan chassis truk, sehingga sangat tinggi kemungkinan terjadinya fatality. Dengan mengendalikan laju kendaraan sesuai batas kecepatan, akan menyeragamkan laju lalu lintas dan mengurangi perbedaan laju antar kendaraan. Pengemudi tidak perlu sering-sering bermanuver dan berpindah-pindah lajur. Dan tentunya kendaraan yang lajunya lebih rendah lebih mudah dikendalikan jika terjadi perubahan kondisi lalu lintas yang mendadak. Demikian She in 5 minutes dari saya, semoga memberikan manfaat bagi keselamatan kita semua. Salam.